Penginderaan jauh. Penginderaan jauh disingkat inderaja atau remote sensing adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Komponen-komponen penginderaan jauh yaitu: yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Sumber tenaga yang digunakan dapat berupa matahari maupun tenaga buatan. Maka dari itu dikenal penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah yakni matahari dengan memanfaatkan pantulan sinar matahari. Maka dari itu pencahayaannya hanya dapat dilakukan pada siang hari saat cuaca cerah dan tidak berawan. Penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan yaitu tenaga pancaran cahaya sehingga memungkinkan perekaman pada malam hari maupun siang hari, baik dalam kondisi cuaca terang maupun berawan. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer berguna untuk mengganggu atau menghambat sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hambatan. Atmosfer disebabkan oleh debu, uap, air, dan gas. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik dapat menembus atmosfer, hanya sebagian kecil saja. Nah, spektrum elektromagnetik yang dapat menembus atmosfer sampai permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Ketiga ada objek. Objek dapat berupa bangunan, jalan, rumput, air, hutan. Objek memiliki karakteristik tertentu dalam memancarkan dan memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga tampak gelap. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yaitu ciri spektral, spasial, dan temporal. Ciri spektral berdasarkan panjang gelombang, ciri spasial berdasarkan perbedaan pola, dan ciri temporal berdasarkan perbedaan waktu perekaman serta umur objek. Komponen yang keempat adalah sensor. Sensor ialah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi fungsinya adalah untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari objek. Kemampuannya dalam merekam benda terkecil disebut resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibagi menjadi 2, yaitu sensor fotografi dan sensor elektronik. Komponen yang kelima ialah wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapat data inderaja. Wahana dapat berupa drone, balon udara, maupun pesawat. Drone. Yang keenam, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual maupun digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra, sedangkan yang digital menggunakan teknologi komputer. Komponen yang ketujuh, komponen yang terakhir adalah pengguna data. Keberhasilan penginderaan jauh bergantung pada pengguna data, karena kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil akhir penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan masing-masing. Jadi singkatnya, matahari memantulkan cahaya melewati atmosfer, diteruskan atmosfer cahaya itu ke objek-objek, lalu objek memantulkan cahaya ke sensor dibawa oleh wahana. Contoh wahana itu ini satelit ya. Di satelit ini diolah data digital maupun data visual ke server. Manusia menerima data itu dari server. Sekian penjelasan saya mengenai penginderaan jauh. Saya mohon maaf atas kesalahan tutur kata saya di video ini. Terima kasih. Salam Imagode.